Oke, saudara sekalian, hari ini kita akan terus masuk di dalam tema kita yang terakhir dari But First ini, di mana kemarin kita belajar tentang bagaimana memulai dengan benar, dan tema yang keduanya adalah bagaimana kita harus berjuang dengan benar. Ini diangkat dari pembacaan Yosua pasal yang ke-5. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya melanjutkan tema yang kedua, fight, right. Jadi berjuang dengan benar, berjuang dengan benar. Katakan sama-sama, berjuang dengan benar. Amin, saudara sekalian. Ya, berjuang dengan benar. Jadi kita dibawa di dalam satu perjalanan belajar dari pengalaman Yosua, dan Tuhan mau supaya Yosua ada di dalam track yang benar, dalam perjuangan-perjuangan yang dia harus lakukan dalam kehidupannya. Jadi tema berjuang dengan benar ini sebenarnya membahas bagaimana Yosua sebagai panglima, dia sebagai pemimpin Israel mendapatkan arahan. Dia mendapatkan instruksi dari Tuhan, dan dalam merebut tanah Kanaan, dan Yosua harus dengan rela hati untuk mau diarahkan. Sebagai pemimpin tentunya dia punya wewenang, dia punya otoritas, dia punya kapasitas untuk bisa memutuskan segala sesuatu. Tapi perjuangan yang Yosua lakukan tidak sekedar perjuangan merebut tanah Kanaan, tidak sekedar perjuangan secara fisik, tetapi itu juga adalah perjuangan spiritual. Sehingga dia bertemu dengan seorang panglima bala tentara Allah. Kalau kita di Indonesia mungkin Panglima ABRI. Siapa Panglima ABRI sekarang ya? Saya sudah tidak tahu. Ya, sudah begitu lah. Pastor Yosin tahu nggak ya? Siapa Panglima? Andika? Bukan? Sudah lupa ya semua. Ya, untung kita tidak lupa Tuhan sebagai panglima bala tentara surga kita. Oke, sebelumnya saudara sekalian ada sebuah film animasi. Saudara bisa melihat dulu, klik sebelum nanti kita akan membaca. Tidak lama animasi ini. Klik 2 kali dia jadi. Keluar enggak ya? Oke. Jadi salib itu digunakan untuk menyeberang. Ya. Dia memulai sebetulnya bagus sih dia mulai, tapi di dalam perjalanannya kemudian dia merasa ada banyak hal yang perlu dikurangi. Dan ternyata endingnya, wow, dia kaget setengah mati luar biasa, saya tidak bisa menyeberang. Kadangkala saudara sekalian, Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita yang seringkali kita dengar aja, ya tuh, ikut aja. Kadang berat, tapi directnya Tuhan, arahannya Tuhan, ikut saja. Apa yang Tuhan inginkan, jangan di-courting, jangan dikurangi. Saya ingin mempertajam materi kita atau tema kita tentang bagaimana berjuang dengan benar adalah seorang Usain Bolt, slide berikut. Dia ada seorang pelari 100, 200, 400, ini jarak dekat, pelari jarak dekat. Yang kecepatan lari 100 meternya aja 9,58 detik. Dia memecahkan 3 rekor dunia sekaligus 3 rekor olimpiade. Dirinya sendiri memecahkan rekor tersebut, yang sampai hari ini kecepatan itu belum ada yang sanggup memecahkannya. Tetapi
kenapa dia kemudian menjadi orang yang tercepat di dunia sampai pada hari ini. Dia sudah pensiun, oleh karena ada sesuatu yang dia mulai dengan benar untuk menjadi seorang pelari 100 meter. Saya hanya mengutip sedikit sekali dari keterangan tentang bagaimana dia menjadi seorang yang hebat dalam lari 100 meter, 200, 400. Dia memulai semua dengan berlatih 6 hari seminggu selama 11 bulan dalam setahun. Berada di gym setiap hari selama 90 menit melakukan latihan untuk semua apa yang perlu dia latih untuk otot-otot tubuh dan sebagainya. Sehingga ketika dia berjuang di dalam lintasan lari, dia selalu menjadi champion. Dan rata-rata dia selalu mengalami triple, 3 medali. Hebatnya dia di dalam semua kompetisi dia akan memenangkan 3 medali, 100, 200, 400. Itu selalu dia lakukan dan dia terbanyak medali di dalam rekor baik dunia maupun olimpiade. Mengapa? Karena Usain Bolt selain dia sebagai seorang Kristen Katolik ternyata dia mengatakan bahwa bersama Tuhan, dengan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Statementnya luar biasa. Sehingga kita melihat bagaimana di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, kita perlu selalu mendapatkan arahan. Mari kita baca saudara sekalian Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15. Ayat ini berkata demikian, ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan, sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Di dalam kehidupan kita kadang-kala memang kita harus melepaskan apa yang harus kita lepaskan karena itu tidak sesuai, tidak connect, tidak sejalan dengan apa yang maunya Tuhan. Ruth tadi berdoa bukan tentang maunya kita, tapi maunya Tuhan tentang anak-anak kita. Nah seringkali untuk kita mau cocok, connect dengan apa yang maunya Tuhan, banyak hal yang seringkali bertentangan di dalam kehidupan ini. Sehingga itu tidak akan membawa kita menjadi pribadi yang efektif, menjadi pribadi yang bisa maju dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, Yosua dia melakukan apa yang kemudian dikatakan oleh Tuhan pada waktu perjumpaannya. Dia bertemu dengan bala tentara Allah. Ini sebetulnya berbicara tentang bagaimana tipologi daripada Kristus sendiri yang berjumpa dengan dia. Nah setidaknya saudara sekalian saya ingin menjelaskan dulu dari pembacaan ini. Ada 4 hal yang perlu kita pahami bahwa penampakan Panglima Bala Tentara Tuhan ini memberikan kita 4 makna. Yang pertama saudara, bahwa Tuhan di sini ingin menyatakan kepada Joshua peperangan tersebut itu bukan adalah peperangan secara fisik tapi peperangan spiritual. Nah karena itu Israel dikenal dengan teokrasi, Allah yang memerintah, Tuhan yang berdaulat memerintah atas kehidupan mereka. Jadi kalau Yosua melihat perjuangan peperangan yang ada di depan dia merebut tanah Kanaan ini, menduduki tanah Kanaan ini, memang dia punya pengalaman 40 tahun bersama Musa, dia punya pengalaman. Dia bertarung dengan Musa, dengan tentara-tentara Israel, dia punya pengalaman. Tapi kemudian Tuhan ingin menyampaikan kepada Yosua bahwa peperangan ini tidak hanya sekedar peperangan fisik, tapi peperangan ini juga adalah peperangan spiritual. Dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, tahukah saudara sekalian, kadangkala kita berhadapan dengan spirit, dengan keadaan-keadaan di mana kita tidak bisa menaklukkan secara biasa. Tapi kita harus masuk di dalam satu dimensi yang berbeda. Kita masuk di dalam dimensi spirit, di dalam dimensi roh. Sehingga di sana kita akan melihat, wah ternyata setelah kita masuk di sana, peperangannya itu kalau kita bisa memenangkan, maka kemenangan yang sesungguhnya itu terjadi di dalam alam spiritual itu. Berapa banyak yang pernah mengalami hal itu? Di dalam kehidupan saya mengalami banyak kali di dalam peperangan secara spiritual. Waktu di Kota Mobagus saya cerita mungkin di sini. Waktu saya masuk pertama kali di Kota Mobagus, saya selalu doa keliling, doa syafaat sendiri.
Tiba-tiba suatu malam waktu saya selesai tidur, istri, kami baru mau tidur, saya pejamkan mata, saya lihat ada seorang yang luar biasa tinggi. Jaraknya dari Tungoy, saya lihat Tungoy, dan ke Kota Mobagu itu biasa kalau saya ke sana 12 km, tapi dia hanya melangkah dengan 3 kaki. Sampai di Kota Mobagu dia berdiri di hadapan saya dan dia begini. Wah, saya mengerti bahwa kehadiran saya di Kota Mobagu ini perjuangannya bukan perjuangan secara fisik. Saya katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tang, hilang. Penglihatan hilang dan kemudian besoknya saya mulai sakit, panas 3 hari. 3 hari itu saya mengalami peperangan luar biasa. Dalam 3 hari, selesai hari ketiga saya kemudian sehat, sembuh. Dan Tuhan mulai membuat kegerakan terjadi. Mujizat terjadi di Tungoy. Saya melihat bahwa Tuhan mulai menjamah orang-orang yang sakit. Saya melihat bagaimana orang-orang yang kemudian datang kepada Tuhan, orang mulai berlari mencari Allah yang benar. Nah, karena itu kita melihat di sini bahwa perjuangan kita bukan perjuangan secara fisik saja, tetapi di dalam kehidupan kita sedang menghadapi situasi secara spiritual. Keadaan dunia hari-hari ini di mana kuasa-kuasa itu sedang intens untuk bekerja dengan luar biasa membuat orang Kristen nyaman-nyaman aja. Cukup ke gereja, tapi kemudian kehidupan rohaninya tidak mengalami pertumbuhan. Nah, ini penting sekali, kita harus menyadari kita tidak berjuang secara daging. Yang kedua, saudara sekalian, apa yang kemudian kita bisa dapatkan dari pembacaan tadi, bahwa Tuhan mengisyaratkan Yosua adanya kehadiran dan kepemimpinan ilahi yang akan membimbing Israel dalam penaklukan tanah Kanaan. Nah, di dalam kehidupan perjalanan kita juga demikian. Kita kadang berkata, engkau Yesus luar biasa, Allahku luar biasa. Tapi seberapa percayakah atau seberapa kita kemudian meluaskan, biarlah Tuhan yang memimpin perjalanan kita. Biarlah Tuhan yang kemudian mengarahkan perjalanan kehidupan kita. Amin, saudara. Kita harus mempercayai Allah, mempercayai Roh Kudus, mempercayai kepemimpinan ilahi lebih daripada apa yang kita pahami di dalam kehidupan ini. Sebab ketika Tuhan memimpin kita, dia tidak akan pernah memimpin kita di jalan yang salah. Amin, saudara. Dia tidak akan pernah memimpin kita di dalam jalan yang salah. Di dalam segala hal, di dalam banyak hal, Tuhan akan memberitahu kepada kita apa yang harus kita lakukan. Karena itu betapa pentingnya kita selalu harus mencari hati daripada Allah. Hanya orang yang mau mencari hati Tuhan yang bisa mengerti bahwa dia sedang memimpin kita. Petrus dengan begitu sangat gegabahnya, kadangkala dia begitu orang yang boleh dikatakan lambat mikir, cepat bertindaknya. Jadi dia tidak ngeh dulu apa yang guru mau, dia langsung dengan buru-buru dia katakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus katakan benar bahwa bukan engkau tapi Allah yang mengatakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan kerajaanku dan sebagainya. Allah mau tidak akan menguasai, dan Petrus engkau akan diberikan kuasa. Petrus belum ngeh waktu itu. Tapi kemudian ketika Tuhan menjamah dia, Roh Kudus menjamah dia, baru dia mengerti. Semua agenda Allah, hidupnya itu adalah untuk Tuhan. Semua apapun yang dia lakukan untuk Tuhan. Ketika kita mengerti pimpinan Allah dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Amin, saudara. Karena itu adalah peperangannya Tuhan. Dia mau supaya di dalam hal kita melakukan segala sesuatu, Allah yang bertindak memimpin. Yang ketiga, saudara, dari pembacaan tadi kita mendapati bahwa Yosua diberikan satu hal, bahwa memberi jaminan kepada Yosua dan orang Israel bahwa Tuhan akan berperang. Tuhan akan berperang untuk mereka dan bersama mereka. Tidak hanya dia ada diam. Sering kita biarkan Tuhan itu diam, tapi tidak melakukan aksi reaksi di dalam hidup kita. Orang Kristen seringkali merasa bahwa Tuhan ada, tapi tidak membiarkan Tuhan engkau yang berperang. Saudara, kalau kita dengar banyak cerita di dalam kitab Tawarik Raja-Raja, bagaimana suatu saat Yosafat, dia ketakutan dengan raja dari Asyur datang, mengancam dengan pasukan 100, kalau saya tidak salah 185.000 pasukan datang mengepung Yerusalem. Sudah berbulan-bulan Yerusalem dikepung, dan kemudian datang juru minum dari kerajaan tersebut. Dia mulai membuat semua sindiran-sindiran dan Yosafat merasa seperti ciut. Pada waktu Yosafat ciut, dia mengambil keputusan yang benar, dia cari Allah, dia cari kepemimpinan Tuhan, dan dia katakan, Tuhan,
Apa yang kau mau lakukan? Tuhan katakan melalui seorang dia bernubuat, dan kemudian dikatakan jangan takut hai Yosafat dan bangsa Israel, pergilah dan kemudian kamu akan melihat bagaimana Tuhan akan berperang ganti kamu, dan terjadi, dan peperangan itu adalah peperangan yang luar biasa. Israel tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba pergi semua pasukan dari kerajaan Asyur ini telah tewas. Tuhan sudah bergerak ketika kita mengizinkan dia bergerak di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ini yang seringkali kita harus pahami di dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya, bahwa kadangkala kita tidak meluaskan Tuhan bergerak di dalam kehidupan kita, membiarkan dia berperang. Dan yang keempat, saudara sekalian, dari pembacaan tadi, secara cepat dulu di sini, bahwa pertemuan tersebut mengingatkan Yosua betapa pentingnya mendengarkan arahan Tuhan. Amin. Kita mau memiliki telinga. Berbahagialah orang yang yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan, kata firman Tuhan. Yang mempunyai telinga yang mendengar. Ada banyak orang tidak tuli secara jasmani, tapi tuli, pongo orang Manado bilang. Pongo secara spirit. Pongo secara spiritual. Dia tidak bisa mendengar suara Tuhan. Punya sih indera pendengar. Dan Yosua, dia harus mendengar apa yang Tuhan katakan kepada dia. Pada waktu Tuhan mulai memberikan arahan, pada waktu Tuhan mulai menyampaikan Yosua, saya mencari berapa banyak sih? Kemudian Tuhan berfirman kepada Yosua, banyak saudara. Muncul kemudian Tuhan berfirman kepada Yosua, kemudian Tuhan memerintahkan kepada Yosua. Jadi Yosua betul-betul kehidupan telinga rohaninya itu begitu sangat pekah mendengar semua arahan-arahan daripada Tuhan. Wow, tidak heran Yosua berhasil dalam kehidupannya. Amin, saudara. Kalau kita ingin melihat keberhasilan di dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya, pelayanan, pekerjaan dan sebagainya, mari kita belajar mulai mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Berapa banyak yang percaya hal ini? Amin, saudara. Berapa banyak yang setuju, saudara sekalian, mau mendengar Tuhan berbicara dalam hidup kita. Tapi bagaimana Tuhan? Saya tidak mendengar. Tapi mari kita mulai baca firman Tuhan. Mari kita mulai saat teduh membiarkan Tuhan di dalam roh kita berbicara di dalam kehidupan kita. Karena ketika Tuhan akan berbicara kepada kita, ada damai sejahtera yang akan terus menyertai hati dan pikiran kita untuk melakukan segala hal. Walaupun itu nonsen menurut pikiran kita. Walaupun itu kadang-kala tidak masuk di akal Tuhan. Tadi malam ada seorang di iCare, dia cerita, dia ingin sekali ikut di dalam setiap doa Pentakosta waktu ada di Manado. Dan mau ke iCare, dia bilang secara finansial, secara keuangan dia pun hampir-hampir tidak mampu bayar ongkos Gojek. Tidak ada. Tapi selalu dia berdoa. Dan Tuhan selalu memberikan dia arahan. Hebat ya. Untuk hal itu dia rindu cari Tuhan, selalu saja tiba-tiba ada cara. Ada cara, saudara. Mau datang maupun pulang ada cara. Termasuk tadi malam kami mengantar pulang. Dia selalu memiliki cara. Karena dia mau mendengar apa yang Tuhan ingin dia dengar. Saudara tidak peduli dengan semua suara yang ada di dalam dunia ini. Tapi mari kita harus peduli dengan suara yang Tuhan ingin perdengarkan kepada kita. Nah, hari ini saudara sekalian, alasannya saya ingin menyampaikan kenapa sih alasan Tuhan mau supaya di dalam perjuangan ini harus dilakukan dengan benar. Pertama, bangsa Israel itu ada 40 tahun setidaknya. Perjalanan mereka dari Mesir menuju sampai di depan tanah Kanaan, di depan Yeriko. Dan kemudian Tuhan tidak mengizinkan termasuk Musa di sini karena ada alasannya. Yang pertama, saudara sekalian, karena ada konsep-konsep lama. Semua masa lalu mereka ada konsep lama, bisa digeser saja. Ya, terus satu. Ya. Ada begitu banyak, 400 tahun. 400 tahun itu bukan waktu yang pendek. Jadi mereka sudah terbiasa. Saya seringkali terpola dengan pulang. Kalau dari Tikala naik ke Bumi Beringin, seringkali langsung masuk Bumi Beringin kan, itu situ. Tapi tiba-tiba beberapa kali ada orang numpang mau ke Teling. Saya belok langsung ke Bumi Beringin, saudara. Karena apa? Terpola selalu pulangnya ke situ. Nah, padahal lupa ada orang yang saya harus antar ke Teling. Itu terjadi, sering terjadi. Nah, karena apa? Karena biasa lewat situ. Kalau kita sudah terbiasa melakukan apa yang biasa kita lakukan,
kita lupa sebenarnya Tuhan sedang ingin kita melakukan sesuatu yang tidak biasa. Dan padahal kita bilang, Tuhan ini biasa saya jalani ini. Tapi Tuhan bilang bukan itu. Kamu harus mendengarkan apa yang aku mau. Dan ini tidak terjadi di dalam bangsa Israel karena 400 tahun. Sehingga di dalam next kita melihat mereka sering berontak, tidak bisa mendengar. Tidak bisa mau dipimpin. Mereka tidak bisa dipimpin. Mereka tidak bisa mendengar firman Tuhan. Maka mereka tidak pernah melakukan apa yang benar. Perjuangan mereka selalu mengalami kegagalan. Ini penting di dalam perjalanan kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan bahwa di dalam tema kita melakukan atau berjuang dengan benar, ini tidak hanya sekedar perjalanan biasa, tapi kita sedang melakukan sebuah perjalanan secara spiritual di dalam kehidupan kita. From my heart to to heaven. Dari kita di sini sampai ke sorga. Dalam Matius 9 ayat 17, generasi baru ini harus memulai belajar berjuang dengan benar di daerah yang baru. Kata Yesus seperti ini, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Cara yang Tuhan ingin kerjakan kepada Yosua berbeda. Tidak sama seperti yang Musa. Tapi Tuhan kali ini mau melakukan sesuatu yang berbeda. Saudara mulai melihat perbedaannya di tema kemarin. Kita lihat bahwa ketika mereka mulai makan hasil tanah Kanaan, maka apa? Berhentilah apa? Berhentilah mana? Pemeliharaan Allah sudah berbeda. Prinsipnya sama, tapi caranya sudah berbeda. Kadangkala di dalam kehidupan kita masih pakai cara yang lama. Kan ini spiritual, ini kan rohani, masih rohani sih, masih kelihatan rohani. Tapi Tuhan bilang tidak, bukan itu lagi. Bukan cara itu. Tapi caranya sudah seperti ini. Sudah seperti ini. Pada waktu Yesus memberikan makan 5.000 orang, dia mau mengambil 2 roti? 5 ekor? 5 ekor ikan. Tapi pada waktu 4.000 berapa ekor ikan? Berapa? Betul enggak? 7 atau berapa? Tidak sama lagi kan? Tidak sama. Kadangkala orang berpola kepada pola yang sama. Generasi yang baru belajar hal yang baru di dalam perjuangan yang baru. Nah, kita di dalam kehidupan kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan itu selalu up to date. Dia itu kasih setia Allah itu selalu baru setiap hari. Makanya jangan menjadi kantong kulit yang lama. Kalau engkau bisa berjalan bersama Tuhan di dalam perjalananmu, pastikan selalu engkau harus mendapatkan anggur yang baru dan kemudian kantong hatimu selalu dibaharui. Karena itu penting, saudara. Karena kalau tidak, ada sesuatu fermentasi terjadi seperti saguer. You know saguer, tahu saguer, saudara? Ketika dia mengalami fermentasi, dia akan menjadi apa? Cap tikus. Atau yang kedua dia jadi cuka. Jadi ada sesuatu yang berubah di sana. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Saya ingin menyampaikan ada satu gambaran yang sangat luar biasa. Bagaimana ketika segala sesuatu itu tidak benar. Next. Ketika segala sesuatu kita lakukan dengan cara yang salah. Jadi betapa besarnya pengaruh yang ditimbulkan akibat salah dari awal. Mari kita lihat. Jadi kalau kita melenceng di dalam 15 derajat, maka ketika target itu di 350 meter, jauh melencengnya itu 93,8 meter. Jauh enggak? 15 derajat. Karena tidak dimulai dengan benar. Perjuangan yang salah akan menuju akhir yang salah. Masih ingat tadi ilustrasi animasi tadi? Waktu dia mulai potong salibnya, masih tetap salib, saudara. Kadangkala kita tidak mengerti. Nah, apa-apa kok, cuman sedikit nggak apa-apa kan? Seringkali kita berpikir kecil ini apa-apa, tapi kecil di waktu pendek 1 meter nggak apa-apa kelihatannya. Tapi kalau sudah 350 meter, dia melenceng 93,8, hampir 100 meter. Tidak heran banyak orang Kristen merasa berjalan bersama Tuhan, tapi mereka sebenarnya tidak sedang berjalan dengan Tuhan. Mereka sedang jauh keluar daripada apa yang rencana Tuhan. Maka terjadi komplain, Tuhan kenapa saya ikut Tuhan, kenapa saya melayani, kok begini terjadi? Karena awalnya
Coba lihat kalau dia cuma 1 derajat, cek keluar. 1 derajat di jarak 350 meter, dia menyimpang berapa? 6,1. 1 derajat kecil sekali. 1 derajat kecil. Tapi penyimpangan di 350 meter, itu jauhnya 6,1 meter. Betapa Tuhan mau supaya Yosua berjalan dengan benar. Karena itu di pasal 1 saya kemudian mengerti. Tidak heran Tuhan katakan, berjalanlah engkau dengan hati-hati. Renungkanlah firman itu apa? Siang dan malam, dan bertindaklah sesuai dengan firman. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Perjalanan kita sebagai orang percaya benar-benar punya ketergantungan dengan Tuhan. Ini penting sekali. Perjuangan kita, perjuangan secara spiritual. Saudara bisa lihat di next selanjutnya. Jadi bagaimana kita memulai perjuangan kita dengan benar? Karena Tuhan menghendaki kita pun berjuang dengan benar. Nah, di dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama membaca 2 Timotius 6, 11-12. Saudara bisa melihat ayat firman Tuhannya, next slide terus. Oke, satu lagi, ya sama-sama, 2, 3. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Terus bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bukan hanya Yosua dikatakan bertanding, berjuang dengan perjuangan yang benar, tetapi kita ternyata orang percaya melalui Paulus dikatakan bertandinglah, berjuanglah dengan iman yang benar. Imanmu harus dibangun dengan benar, kehidupan spiritualmu harus dibangun dengan benar. Jangan asal-asalan. Kalau saudara mau hidup sebagai orang Kristen, jadilah orang Kristen yang benar-benar sungguh-sungguh. Katakan benar-benar dan sungguh-sungguh. Amin. Tidak setengah-setengah benar saudara, tapi memang harus seperti itu. Sebab itu saudara sekalian, saya ingin membawa kita lebih jauh lagi. Jadi bagaimana kita sebagai kehidupan orang Kristen melalui pelajaran Yosua ini, kita mau bertanding di dalam pertandingan yang benar. Poin yang pertama saudara sekalian, saya masih ada 11,15 ya. Oke, yang pertama saudara, yaitu perlu ada yang namanya perlengkapan perang. Perlu ada perlengkapan perang. Next, mari kita lihat saudara. Di dalam Efesus, di sana Paulus katakan demikian. Sama-sama kita baca. Ayat 10, 2, 3. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ini adalah perintah. Ini adalah arahan. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, kita ternyata adalah prajurit-prajuritnya Tuhan. Kita ini adalah tentara-tentaranya Allah. Nah, karena itu sebagai tentara Allah, kita ada perintah dari komandan kita. Kamu mau berperang supaya kamu bisa selesai dan tetap berdiri sesudah itu, perlu ada perlengkapan. Perlu ada perlengkapan. Amin. Saya memberikan saudara sekalian secara cepat perlengkapan itu seperti ini. Banyak saudara, kalau di dalam Google saudara cari aja. Mulai dari ikat pinggang, kebenaran, baju sirah, kemudian ada kasut, kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, ada perisai iman, ada ketopong keselamatan, ada pedang roh, sword of spirit, ada pedang roh. Ini adalah perlengkapan kita. Yosua waktu dia tampil dan kemudian bala tentara Allah tampil di hadapan dia, Yosua bukan sedang tidak berperang. Yosua sedang menyandang pedang dengan siap berperang, dengan panglima yang siap selalu, dan kita juga harus seperti itu. Kalau kita ingin menang di dalam pertempuran,
pastikan kita sebagai orang-orang yang telah dipilih sebagai tentara-tentara Allah. Amin, saudara. Berapa banyak yang percaya Anda dan saudara saya dan saudara adalah tentara Tuhan. Amin, saudara. Tuhan sedang memanggil kita di dalam sebuah perjuangan, sebuah pertarungan. Hari-hari ini dunia tidak sedang baik-baik saja. Kalau saudara melihat ada banyak hal yang seringkali muncul, peperangan itu sebenarnya bukan karena fisik, tapi sedang berhadapan dengan apa yang ada di balik. Kalau saudara melihat sesuatu ada yang lagi rese, yang lagi ngambek, lagi tidak beres, sebenarnya itu karena ada spirit yang sedang mulai mengganggu. Maka kita tidak bisa menyelesaikan secara fisik. Kalau sudah tidak bisa secara fisik berarti harus tengking dalam nama Yesus. Saya ingat Feby, saudara sekalian, waktu saya di Erma Didi, dia masih umur 1 atau 2 tahun. Densi telepon ke saya lagi pelayanan, Feby sakit. Saya pulang, waktu selesai pelayanan saya pulang. Dan waktu saya pulang, saya lihat dia panas. Terus dia panas sudah 3 hari. Saya bilang, Tuhan, apa yang terjadi dengan anak ini ya? Saudara, pada waktu saya berdoa, karena memang waktu di Kota Mobagu betapa peperangan itu sering terjadi. Saya ambil 5 jari saya ini, tepuk di pantatnya dia. Dalam nama Yesus. Waktu saya tengking begitu, tiba-tiba dia muntah. Wah, dia langsung sehat. Sering di dalam kehidupan kita, Tuhan mengarahkan hal-hal yang sangat supranatural. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Caranya Tuhan itu sangat berbeda. Kadangkala tidak masuk di akal, kok bisa ya. Teman saya 6 hari dia kayak diambil kesadarannya. Itu terjadi di Wonosobo di Jawa Tengah. Pada waktu itu kita sudah puasa. Saya sudah puasa sampai 6 hari puasa. Saya bilang, waduh, ini 6 hari totalnya itu memang 1 kali 24 jam. Nanti di hari Kamis saya minum susu sedikit, makan roti, terus lanjut lagi. Karena ini peperangan ini gak sadar-sadar ini orang. Nah akhirnya pada waktu hari ke-7, saudara, saya tempeleng dia. Memang saya tempeleng dalam nama Yesus. Wah, dia sadar, saudara. Waktu dia sadar, dia cerita, dia dibawa di hutan yang sangat lebat. Dia diambil. Saya tidak heran kenapa selama 6 hari dia gak bisa sadar. Kita melihat dia tergeletak, sudah ditengking berapa macam jurusan, gak bisa, saudara. Jenis ini memang harus didoakan dengan doa dan puasa akhirnya. Jadi pada waktu dia sadar, dia cerita. Nah, jadi di dalam kehidupan saudara dan saya, perjalanan kita harus memahami, kita harus tahu kehidupan kita adalah manusia-manusia Allah yang harus bertanding di dalam pertandingan iman yang benar. Kadangkala kita tidak bisa menyelesaikan sesuatu dengan cara yang biasa. Sebab itu saudara sekalian, next, yang kedua, poin yang kedua, bagaimana kita bisa bertanding dengan benar. Berjuanglah dengan arahan Roh Kudus. Kalau saudara baca di dalam kitab Kisah Para Rasul, dalam pasal yang ke-16, ketika Paulus ingin masuk ke Eropa, pada waktu dia mau ke Makedonia dan sebagainya, Filipi dan sebagainya, ada suatu saat kemudian, maksud Paulus baik kan, dia sebagai seorang yang memang sangat fight dengan penginjilan. Misinya itu tidak tanggung-tanggung. Dia bahkan rela mati untuk Tuhan demi memberitakan Injil. Tapi pada waktu dia masuk, kali ini berbeda. Waktu dia ingin masuk di Asia waktu itu, Tuhan katakan, Paulus tidak demikian, kamu tidak bisa masuk. Tidak bisa. Kamu jangan masuk, belum boleh. Karena dikatakan di situ bahwa Roh Tuhan tidak mengizinkan Paulus masuk ke daerah Efesus. Ketika dia ingin masuk ke Efesus, Tuhan melarang. Mengapa? Padahal kan pada akhirnya kemudian kita lihat ada kitab Efesus, dan Efesus terjadi kegerakan yang luar biasa. Dari Efesus, Asia itu dimenangkan bagi Kristus. Tapi pada waktu itu time-nya belum tepat. Ternyata saudara tahu enggak, di Efesus ada yang namanya Dewi Diana. Dewi yang sangat-sangat begitu dengan kenajisan dan sebagainya. Sehingga itu menjadi pemujaan yang menjadi kekuatan spiritual di sana. Dan Paulus belum diizinkan. Saudara tahu siapa yang pergi duluan? Ada 2 pasang suami istri, yaitu Apolos dan siapa?
istrinya. Mereka yang justru ke sana. Ngapain? Menurut saya, bahwa mereka itu bisa saja dipakai Tuhan untuk ke sana lebih dulu. Mereka melakukan doa di sana. Dan pada waktu Paulus datang kali yang kedua, ini kali Tuhan tidak melarang, dan Paulus kemudian menjadikan Efesus sebagai pusat untuk penginjilan Asia, dan Asia dimenangkan bagi kerajaan Allah. Dikatakan dalam 2 tahun Asia telah mendengar Injil kerajaan Allah. Tidak heran ada 7 sidang terjadi di sana. Ada Smyrna, ada Philadelphia, ada Laodikia, dan sebagainya. Karena mengapa? Karena memang arahan daripada Allah itu jelas untuk Paulus. Kalau kita berjalan di dalam arahan tuntunan Roh Kudus, maka saudara sekalian, saudara, kita akan melihat satu kekaguman yang luar biasa. Tidak ada kebanggaan manusia di sana, tidak ada kepujian di sana, tetapi semuanya hanya hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena mengapa? Karena yang mengerjakannya adalah Tuhan semua. Karena Roh Kudus, karena Allah yang memimpin. Saya membaca kisah daripada siapa ini, penggerak revival di Wales, saya lupa namanya. Jadi pada waktu dia berdoa, dia mencari Tuhan, dan sampai suatu saat dia ada beban yang luar biasa. Dia bilang, Tuhan, berikan Wales untuk kerajaan, berikan. Di dalam pencariannya 13 tahun dia berseru, tiba-tiba kemudian di suatu saat Tuhan katakan, aku akan memberikan Wales bagi kerajaan Allah. Saudara tahu, 100.000 orang dimenangkan pada tahun 1906 di Wales. Dan itu cikal bakal kemudian apinya pergi ke Los Angeles, yang dibawa oleh satu orang hamba Tuhan, yang kemudian dipakai Tuhan oleh Tuhan memakai Seymour dan siapa lagi, dan mereka membuat revival yang sangat luar biasa. Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, betapa indahnya kalau kita berjalan berjuang kemudian bersama-sama dengan Roh Kudus dalam hidup ini. Amin, saudara. Saya selalu katakan, Tuhan, semua firman, semua PowerPoint, semua khotbah ini hanya akan menjadi letter mati, hanya akan menjadi sesuatu yang tidak ada arti apa-apa. Tapi biarlah Roh Kudus yang akan menghidupkan kebenaran itu. Karena kalau kita baca Alkitab, Anda tidak akan mengerti, malah akan jadi bingung kalau Roh Kudus tidak memimpin kita ketika kita membaca firman. Tapi kalau Roh Kudus memimpin kehidupan kita, kita akan mengerti, kita akan memahami, kita akan mendapatkan isi hati daripada Allah. Yohanes 16 ayat yang ke-13 dan 14, di sana Yesus katakan demikian, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara tahu ayat ini, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah, tapi di dalam perannya terhadap orang percaya, ternyata Roh Kudus pun mendengar kata-kata daripada Bapa. Apa yang didengarnya, itu yang disampaikan. Kalau Roh Kudus saja mau mendengar arahan, bagaimana mungkin kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, sebagai leaders di dalam gereja, dan kita tidak mau mendengar arahan Tuhan? Itu sesuatu yang aneh. Mestinya kita harus berjalan, belajar, kemudian mulai mengembangkan kepekaan di dalam kehidupan spirit kita. Mengembangkan telinga rohani kita, mengembangkan panca indera rohani kita, sehingga kita bisa menangkap sinyal daripada Tuhan. Hari ini Tuhan mau apa ya? Hari ini Tuhan mau katakan apa ya? Tuhan, Roh Kudus, Engkau mau aku melakukan apa? Kemudian kita diberkati, Roh Kudus mau apa? Saudara, kalau kita menjadi orang yang peka, berjalan di dalam perjalanan, berjuang bersama-sama dengan Roh Kudus, ada banyak keindahan-keindahan yang kita akan alami di sana, saudara. Kita akan melihat sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Dan ada banyak cerita yang indah yang kita akan ceritakan kepada orang lain. Wow, berjalan dengan Tuhan itu luar biasa. Amin, saudara. Nah, saya akan menutup beberapa hal. Ketika Roh Kudus
yang memimpin kita, apa yang terjadi? Maka Tuhan akan mengambil alih. God will take over. Dia akan mengambil alih. Kalau kita berjalan dengan Roh Kudus, Dia akan mengambil alih semuanya. Kalau Tuhan mengambil alih, izinkan biarlah Tuhan yang melakukannya di dalam kehidupan kita. Apakah kita akan diam? Bukan, saudara. Bukan berarti kita tidak kerja. Tetap lakukan bagian kita, lakukan apa yang kita harus lakukan setiap hari, tanggung jawab kita masing-masing. Tetapi yang sangat penting di dalam kita melakukan segala hal, selalu kita minta arahan petunjuk daripada Tuhan. Sebab ketika Dia mengambil alih, Tuhan, aku menyerahkan semua urusanku ke dalam tangan-Mu. Walaupun kita jalan, Tuhan, aku menyerahkan seluruh pekerjaan, seluruh aktivitas, seluruh masa depan keluarga, seluruh perjalanan hidupku, dan semua masalah-masalah apapun, saudara. Serahkan kepada Tuhan, biarkan Dia mengambil alih semua. Karena ketika Tuhan mengambil alih, kita akan melihat banyak mujizat terjadi. Amin, saudara. Ada banyak mujizat terjadi. Orang akan melihat betapa sungguh mujizat itu nyata di dalam kehidupan ini. Dan yang kedua, saudara, yang terjadi bahwa Tuhan akan mempersiapkan segala sesuatu. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan akan mempersiapkan segala sesuatu. Tuhan akan mempersiapkan segala sesuatu. Karena engkau menyerahkan hidupmu, Tuhan akan mempersiapkan. God will prepare everything. Dia menyiapkan segala sesuatu. Jangan takut, saudara. Joshua berjalan menaklukkan 31 raja yang ada di tanah Kanaan. Saudara, sebenarnya Musa itu bukan tidak masuk tanah Kanaan. Musa itu masuk, hanya tidak di seberang timur. Dia cuma di seberang barat, tidak menyeberang sungai Yordan. Karena buktinya di dalam pasal 12 itu diceritakan Musa menaklukkan 60 kota termasuk Og dan Sihon, raja yang paling kuat yang ada di sebelah barat daerah Kanaan. Jadi Palestina itu sebenarnya dipisahkan oleh sungai Yordan, Laut Mati. Nah, di dalam peperangan perjalanan, Tuhan tidak mengizinkan Musa itu menyeberang sungai, karena itu bagiannya Yosua. Dan Yosua menaklukkan 31 raja, Musa menaklukkan 60 raja di sebelah sini. Hebat enggak? Jadi kebesaran Musa itu luar biasa. Nah, makanya Yosua ini ciut sebetulnya. Waktu dia menjadi pemimpin, dia dibayangin dengan satu kebesaran Musa. Tapi Tuhan katakan, Musa sudah mati Yosua, jangan takut. Musa sudah mati. Aku sekarang harus berurusan dengan kamu. Berjalanlah saja, Tuhan akan menyertai. Makanya Tuhan katakan persis sama sebagaimana aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Amin. Sehingga rasa hormat itu diberi kepada Yosua itu sama persis ketika juga bangsa Israel memberi hormat kepada Musa. Otoritas yang luar biasa. Percaya saudara sekalian, ketika Tuhan memimpin hidupmu, engkau tidak menjadi manusia yang biasa-biasa lagi. Tapi engkau akan menjadi manusia yang berbeda. Caramu melakukan segala sesuatu berbeda. Tuhan akan mempersiapkan segala sesuatu. Buktinya pada waktu mereka sudah tidak dapat mana, Tuhan mulai memberkati tanah itu berlimpah susu dan madunya. Tanah itu tanah yang begitu kaya, tanah yang begitu luar biasa, tanah yang begitu subur dan sebagainya. Dan yang ketiga saudara sekalian, kalau kita mau berjuang dengan benar bersama Roh Kudus, maka Tuhan akan memberikan arahan-arahan, God will direction di dalam kehidupan kita. Ini penting sekali. Dan apa yang akan terjadi? Ya, Roh Kudus akan memimpin, mengarahkan kamu ke dalam seluruh kebenaran. Maka kalau Roh Kudus akan memimpin, pekerjaan yang kita kerjakan pasti pekerjaan yang benar. Oke? Amin, saudara? Pekerjaanmu pasti benar. Kalau engkau ada Roh Kudus, engkau akan selalu mengerjakan pekerjaan yang benar. Tidak ada di dalam jemaat IFJF Tondano orangnya mengerjakan pekerjaan yang tidak benar. Semuanya mengerjakan hal yang benar, berjuang dengan benar. Amin, saudara. Bisa setuju dengan hal ini? Karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Yang kedua, bisnismu pasti bisnis benar, bukan bisnis yang abu-abu. Di dunia ini banyak bisnis abu-abu, bahkan bisnis gelap, bisnis hitam. Sayangnya kita sebagai orang Kristen dan bahkan kita juga di Gembala juga seringkali naik taksi gelap dari Manado sampai sini. Walaupun taksinya nggak gelap sih, tapi istilahnya kurang bagus.
Saya hampir naik taksi gelap tadi. Tapi istri saya bilang, oh saya mau ikut. Oh ya sudah, kita pakai mobil aja. Jadinya saya naik taksi terang. Istilahnya aja yang kurang bagus ya. Ya memang karena mereka curi-curi penumpang kan sebenarnya, resminya kan di terminal Tondano. Makanya mati itu bus-bus. Ya cuman karena infrastrukturnya tidak seperti Jepang sih, Singapura, kalau sudah seperti itu pasti orang naik bus semua. Amin ya. Termasuk kita senang naik bus dari Manado ke Tondano. Infrastrukturnya bagus. Jadi bisnis yang benar. Tidak ada bisnis yang abu-abu. Ada yang abu-abu di sini atau hitam? Enggak ya. Semua bisnisnya yang bagus ya, yang benar. Yang ketiga saudara, pergaulanmu juga pergaulan yang benar. Karena Roh Kudus mau memimpin. Amin, anak-anak muda. Bergaul dengan benar. Pacaran dengan benar. Belum waktunya jangan. Ya toh? Jadi itu harus pergaulan yang benar. Karena ada Roh Kudus memimpin. Kemudian yang kelima, berperilaku yang benar. Karena Roh Kudus. Kalau kehidupan kita ada Roh Kudus, perilakumu pasti benar. Tapi Tuhan saya dari sononya begini. Ada orang bilang begini, aduh jangan lihat tapi mulu kuat. Lihat tak tapi hati, yo marah tapi mulu. Mana tapi mulu cerewet. Tapi mulu kadang-kadang cerewet tapi istri bilang, karena cerewet. No. Jadi seringkali aduh Tuhan masih juga cerewet ternyata. Jadi begitu. Seringkali kita membuat orang lain menjadi salah tingkah, menjadi tersandung. Karena perilaku kita. Mestinya kalau kita telah ada di dalam Kristus Yesus, semua orang yang percaya dan menerima Kristus Yesus, 2 Korintus 5:17 bilang apa? Ada yang hafal ayatnya? Barang siapa ada di dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru. Apapun saudara sekalian, kehidupan masa lalumu, kebiasaanmu, mestinya kita mulai membiarkan Roh Kudus menolong kita untuk berjuang Tuhan, tapi kita masih sering marah kok. Kita masih sering maraju, tapi serahkan Roh Kudus untuk terus menuntun kita. Sakit enggak? Jangan potong salibnya saudara. Itu memikul salib namanya. Kadang-kala berat. Kadang-kala rasanya aduh mau memberi, ada pembangunan lagi di belakang, masih belum selesai. Tak kira hari ini kita mau khotbah di belakangnya enggak kote. Belum DP waktu. Jadi kadang-kala mesti ada pengorbanan yang harus diberi. Tapi masa sukar loh memberi. Untung kotak di sini cuma 2. Kalau kita ada ibadah di mana tuh gereja kotak sampai 5. Kita lagi bingung, mau kasih apa ini semua? Ini persembahan. Jadi bayangkan saudara. Kadang-kala kita mau memberi, tapi lakukan aja. Berperilaku yang benar. Amin saudara. Kalau itu yang terjadi, maka saudara sekalian kita pun sebagai pelayan-pelayan adalah pelayan-pelayan yang benar. Pelayan kebenaran. Hidup di dalam kebenaran, dipimpin oleh kebenaran, berjuang bersama-sama di dalam kebenaran. Maka semua kita pelayanan-pelayanan yang benar. Pelayanan yang serius, pelayanan yang sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Kalau diberi tanggung jawab, kerjakan saja. Lakukan, bukan untuk manusia, tapi engkau melakukan seperti untuk Tuhan semuanya. Amin. Itu kata firman Tuhan. Nyapu saudara, ada tisu jatuh. 2 minggu lalu ternyata ada yang pantau saya di ibadah pertama di Manado. Kemudian orang-orang sudah keluar, para greeters berdiri untuk ibadah yang kedua. Tiba-tiba saya melihat di pintu masuk itu kan di tehelnya itu ada cap-cap kaki, tanda-tanda kaki. Nah rupanya ada susu minum di kafe, ada yang tumpah dan kemudian orang injak. Jadi banyak sekali itu flag-flag. You know flag? Itu yang ada bata-bata begitu. Nah kemudian belum ada yang tergerak. Saya spontan saja langsung ambil pel dan kemudian pel, Pastor Wiska dia bilang, Pastor, baru habis khotbah kemudian bapel. Ya sudah, enggak apa-apa, itu sesuatu yang biasa. Karena memang udah biasa mengerjakan sesuatu yang memang lakukan aja untuk Tuhan, tidak untuk pamer. Karena bukan cuma sekali saya melakukan, kalau cuma sekali, oke, bisa pamer. Saya sudah melakukan sering melakukan. Kalau orang tidak tergerak, ngapain menunggu? Kalau kita sudah bisa melakukan, lakukan saudara. Karena itu untuk pelayanan. Apa saja. Bukan soal Anda berdiri khotbah seperti saya di sini atau tampil sebagai singer, worship leader, pemain musik.
atau di dalam leader apapun dalam kepengurusan. Tapi mari kita melakukan segala sesuatu dengan benar untuk Tuhan. Datang pun ke ibadah, mari kita berantusias dengan benar datang. Sehingga ketika engkau datang di dalam ibadah, engkau hanya melihat engkau Yesus benar-benar adalah pusat daripada kedatanganku di pagi hari. Mari kita berdoa.